yang bertahta di atas puji-pujian dari setiap umat-umat-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami sungguh yakin kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat sore diberkati ini Tuhan. Dan inilah satu kerinduan kami. Kami rindu Tuhan kehadiran-Mu itu memberikan pesan, makna, beri ajaran, beri teguran, beri nasihat, beri kekuatan buat kami sekalian. Dan kami tahu Tuhan nyatakan itu lewat pemberitaan firman. Tuhan nyatakan lewat Injil-Mu yang Engkau nyatakan lewat hamba-hamba-Mu. Karena itu Tuhan, urapan kuasa-Mu menguasai hamba-Mu yang Tuhan izinkan untuk bicara atas nama-Mu ini. Biarlah setiap kata kalimat yang hamba seberangkan benar-benar boleh mendatangkan kekuatan atas setiap umat Tuhan. Nyatakan, singkapkan apa yang Tuhan mau dalam pembacaan perenungan kami pada sore hari ini Tuhan. Jamah semua kami yang akan mendengar, hati, pikiran, telinga rohani kami Tuhan. Jamah sekalian, beri kami hikmat dan kuasa untuk dapat memahami setiap kata-kata kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh sepenuhnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati saat ini bersama saya kita katakan amin. Baik, shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Bapak, Mama, Saudara sekalian, mari kita akan membaca teks firman Tuhan ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Kitab Galatia 5 ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca keseluruhan daripada kitab Galatia pasal yang kelima, maka kita menemukan bagaimana Rasul Paulus sedang memberikan ajaran atau memberikan penguatan kepada jemaat Tuhan tentang hidup di dalam Kristus atau hidup sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dikatakan jelas mulai dari ayat yang pertama dari kitab Galatia pasal yang kelima, Paulus mengatakan bahwa Kristus sungguh sudah memerdekakan kita. Karena itu jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya saudara. Kuk perhambaan, jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Lalu di ayat yang ke-13, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita tentang kuk perhambaan itu, yaitu kehidupan di dalam dosa. Itu merupakan salah satu kuk perhambaan, salah satu yang bisa menjadi beban, salah satu yang bisa membuat orang Kristen ada di bawah penjajahan, tidak mengalami kemerdekaan, itu karena kehidupan di dalam dosa. Nah, Paulus mau ingatkan kepada kita semua, maksudnya adalah kita semua yang sudah dimerdekakan ini bukan kebal terhadap dosa, bukan tidak bisa lagi jatuh ke dalam dosa, bukan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya kita benar-benar menjadi orang yang suci abadi, kekal selamanya, tidak ada. Saudara, ada kemungkinan, kalimat yang Rasul Paulus pakai, ada kesempatan, ya saudara. Nah, ini yang kita mesti waspadai. Di bagian lain, Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma bahwa saudara hati-hati karena jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Sebab kalau kita beri kesempatan kepada iblis, kita akan jatuh di dalam dosa. Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 kalau saya tidak salah. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa janganlah bawa kami ke dalam
dalam pencobaan. Itu salah satu isi doa. Tetapi bebaskanlah kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi saudara, ada potensi-potensi untuk kita bisa kembali hidup di dalam dosa. Makanya Paulus mengingatkan kepada kita, menasehati kita sekalian, supaya kita waspada, supaya kita menjaga diri baik-baik. Jangan mempergunakan salah itu kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan beri kepada kita. Justru kita akhirnya kembali jatuh hidup di dalam dosa. Nah, ini yang kita mau sama-sama perhatikan pada kesempatan diberkati sore hari ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu saya berikan tema merdeka tetapi waspada. Ya saudara, ini tema yang saya mau seberangkan buat kita. Merdeka tetapi waspada. Sama seperti negara kita ini yang sudah merdeka 78 tahun, saudara. Ya, meskipun sudah merdeka 78 tahun, itu tidak semerta-merta bahwa tidak ada lagi yang bisa merongrong bangsa ini. Kita tahu bersama bahwa sampai hari ini, ya saudara, baik itu dari dalam maupun dari luar, ada saja serangan-serangan yang datang untuk mengacaukan kemerdekaan kita yang sudah 78 tahun ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang saya mau sampaikan kepada kita. Demikian juga dengan hidup kekristenan. Meskipun Kristus sudah memerdekakan saudara dan saya, tetapi iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis selalu saja mencari peluang, mencari celah, mencari kesempatan untuk bisa menjerumuskan kita kembali untuk kehidupan di dalam dosa. Makanya firman Tuhan selalu memberikan ingatan kepada kita semua untuk waspada, untuk hati-hati sebagai warning, peringatan agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu pada kesempatan sore diberkati ini, saya mau berbagi kepada kita semua tentang hal-hal yang kita mesti waspadai, ya. Tentang hal-hal yang kita mesti waspadai sehingga kita tidak lagi terjebak, kita tidak lagi masuk terperangkap di dalam jerat iblis yang kemudian akhirnya kemerdekaan kita itu kita salah gunakan, membuat hidup kita justru kembali kepada dosa. Nah, ini yang saya mau seberangkan buat kita. Mari kita perhatikan beberapa teks ini terlebih dahulu, Bapak Mama Saudara, sebagai bagian yang pertama. Roma pasal 6 ayat yang ke-18, 19. Mari kita lihat teks itu. Kitab Roma pasal 6 ayat 18 dan ayat 19. Dalam hitungan 3 kita baca teks ini. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Jadi Paulus omong ini secara manusia, dia tidak omong secara manusia, dia tidak bicara soal keilahian, dia bicara dalam kelemahan kita manusia. 1, 2, 3. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang kita baca ini memberitahu kepada kita untuk memahami istilah atau bahasa yang tadi saya pakai, waspada di dalam kemerdekaan kita. Ya. Tadi Paulus berkata di dalam ayat yang ke-18 bahwa saudara dan saya ini bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Ya, di ayat 18 Roma pasal 6 tadi ya. Saudara, kita disebut bukan hamba dosa,
tetapi hamba kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik kata hamba yang dipakai di dalam teks ini, itu memberi makna pengabdian, ya saudara. Ya. Hamba atau doulos di dalam bahasa Yunani itu memberi makna pengabdian. Ya. Artinya begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan tidak lagi mengabdikan diri kepada dosa, tetapi sekarang kamu mengabdikan dirimu kepada kebenaran. Hamba, doulos, kebenaran. Lalu saudara di ayat 19, itu penjelasan pengabdian itu seperti apa? Mari kita lihat Roma 6. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan dulu kita ini, mengabdikan kita pun semua anggota tubuh ini menjadi hamba kecemaran dulu itu. Ya, kita menyerahkan semua eksistensi kehidupan kita menjadi hamba kecemaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata menyerahkan itu juga lebih tepat diartikan menikmati, ya saudara. Ya, karena kita menikmati dosa, makanya kita serahkan kita pun semua anggota tubuh kita untuk melakukan dosa. Ya, kita serahkan, kita abdikan. Kalau kita tidak nikmati, tidak mungkin kita memberikan pengabdian itu kepada dosa. Namun sekarang dikatakan, kamu menyerahkan. Sekarang kamu harus menyerahkan, menikmati, ya saudara, sesuatu yang disebut dengan kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang waspada, dari teks ini saya berikan kesimpulan buat kita. Dengan kemerdekaan, itu artinya saudara kita mulai memiliki selera yang berbeda dari selera sebelumnya. Kalau dulu selera kita menikmati dosa, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, seleranya tidak boleh lagi menikmati dosa. Justru dosa itu menjadi sebuah kejijikan. Dosa itu menjadi sesuatu yang, saudaraku, apa ya? Saya pakai bahasa yang lebih kasar ya, mau muntah. Nah, itu saudara. Dosa itu menjadi sesuatu yang tidak baiklah, mau muak ketika kita melihatnya. Justru kita lebih menyenangkan, lebih suka, lebih mau, lebih selera menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya adalah kebenaran. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ciri orang yang benar-benar waspada di dalam kemerdekaan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesempatan saya ulang selalu ada. Tetapi kalau selera kita sudah berbeda, meskipun kesempatan itu ada, tetapi tidak akan mempengaruhi selera kita. Karena selera kita sekarang bukan selera yang dulu. Selera kita sekarang selera yang baru. Selera yang berseberangan, yang berbeda dari selera yang lama. Sehingga kesempatan, peluang masih seperti dulu. Kesempatan untuk bikin dosa masih seperti dulu. Tetapi persoalannya sekarang, selera saya, pengabdian saya sudah berbeda. Pengabdian saya kepada kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya beri contoh fakta real nyata. Ya, dulu saya selera, ya, saudara. Selera saya itu adalah merokok, itu selera pertama. Saudara, sekarang saya tanya, rokok masih ada sampai hari ini atau tidak? Masih ada dong. Kesempatan untuk beli rokok juga masih ada. Karena kios-kios belum tutup, semua pabrik rokok juga belum tutup. Ya saudara, di sekitaran saya masih ada banyak orang yang isap rokok juga, saudara. Bahkan tidak sedikit pendeta yang isap rokok juga. Kesempatan masih ada, saudara. Peluang masih ada. Tetapi sekali lagi, selera sudah berbeda. Kalau selera sudah berbeda, maka meskipun kesempatan ada, peluang ada, tetapi orang itu tidak akan kembali kepada hal yang lama. Karena apa? Karena saya ulang, seleranya sudah berbeda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya dulu selera nonton film porno, saudara. Ya, zaman saya dulu itu masih pakai CD ya.
pakai CD, ya. Jadi kalau mau nonton itu mesti cari setengah mati. Itu orang jual tidak sembarangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi saya berusaha karena selera. Saudara, selera itu membuat saya berusaha bagaimana supaya dapat video porno. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu karena selera. Sekarang saya tanya, akses untuk mendapatkan video porno lebih gampang atau lebih sukar dengan zaman dulu? Lebih gampang. Kesempatan lebih gampang sekarang, saudara yang terkasih. Dulu setengah mati. Kita pergi di tempat-tempat orang jual VCD, kita mesti bisik-bisik. Ada yang gelap-gelap. Saudara, itu kita mesti bisa ngomong vulgar-vulgar. Ya, karena dong jual juga jual terbatas, jual tersembunyi dengan harga yang berbeda. Sekarang Anda tidak perlu cari jauh-jauh, tinggal pegang ini barang sepotong ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Anda bisa mengakses seluruh dunia dengan berbagai macam video yang tidak baik, tidak menyenangkan, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan kita baru dengar kasus beberapa waktu yang lalu. Ya. Orang hanya cuma via WA, chattingan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Dia minta, kirim dulu, lupung foto, minta maaf, foto sen pakai baju, foto bugil, nanti be transfer doi. Ya saudara. Nah ini Jumau, jadi foto, dia kirim, saudara terkasih dalam Tuhan. Benar ditransfer uang. Lalu kemudian saudara minta lagi yang kedua, sama, minta lagi. Saudara yang ketiga, dia bilang begini, sekarang jangan foto. Beta minta video tapi beta bayar lu 2 kali lipat. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Karena dia sudah menaruh kepercayaan karena 2 kali ditransfer. Saudara yang ketiga dia juga bikin, saudara. Ya minta maaf video tanpa baju, tanpa busana. Ya saudara, lalu dia kirim. Ya. Begitu dia kirim, orang yang terima itu video, saudara, yang tadi bayar 2 kali, sekarang dia telepon lalu dia bilang begini, lu mau lupung video dengan lupung foto beta sebarkan. Kalau lu sana mau beta sebarkan, lu bayar beta 2 kali lipat. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Dia peras balik. Ya. Dan sayang, kasihan ya, katanya oh nona itu caleg. Ya, sekarang dia mesti mengundurkan diri. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini kasus. Kenapa? Karena saya ulang, dunia tambah canggih. Dengan kecanggihan menawarkan kejahatan lebih besar. Tetapi persoalannya sekarang adalah seleramu bagaimana? Kalau seleramu sekarang bukan lagi kepada hal-hal kecemaran, hamba kecemaran, pengabdian kecemaran. Meskipun peluang lebih terbuka, tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik hari ini. Kalau saudara benar-benar sudah dimerdekakan oleh Kristus, ingat, selera mesti berubah. Kalau selera sudah berubah, kesempatan masih ada, tawaran masih ada, peluang masih ada. Tetapi sekali lagi, selera sudah berbeda. Kalau selera berbeda, maka kita pasti akan hidup berbeda menuju kepada pengudusan yang Kristus kehendaki. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, selera sudah berubah kok belum? Nah, itu saudara. Jadi kalau selera sampai berubah susah, ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini pentingnya kita. Jadi ingatlah baik-baik, saudara. Bagaimana saya bisa waspada, jaga di selera saya. Ya. Jadi sekarang kita punya anggota tubuh, kita jadikan hamba kebenaran. Selera kita baca Alkitab, selera kita hadir di persekutuan, selera kita, saudaraku, apalagi menyanyi lagu rohani, selera kita, saudara, kumpul dengan teman-teman seiman, bersaksi, bicara hal soal pelayanan, pekerjaan Tuhan. Selera saudara dan seharus yang begini, itu orang yang menyerahkan anggota-anggota hidupnya, tubuhnya bagi kebenaran. Pengabdiannya sekarang berbeda, karena pengabdiannya bukan lagi kepada hal-hal cemar, tapi pengabdiannya kepada kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ayat ini saya suka baca ini ya. Saudara lihat nih, 2 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 mulai ya. Saudara perhatikan ini ayat. 2 Tesalonika 4 ayat 7. 2 Tesalonika pasal 4 ayat 7. 1 Tesalonika. Oh betul. Ya 1 Tesalonika, bukan 2.
Ya. 1 Tesalonika 4:7 kita sama-sama baca ini ayat 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Lalu kemudian di ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ya, karena Tuhan panggil kita ini untuk hidup kudus, ya saudara, bukan lagi cemar. Karena waktu Tuhan panggil kita, Dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Waktu Dia tinggal di dalam hidup kita tuh Dia memerdekakan kita semua loh. Dan kemerdekaan yang Dia berikan itu kan bukan kemerdekaan setengah-setengah toh. Saudara lihat ini teks dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Jadi di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Karena itu saudara, waktu kita menjadi percaya kan, Yesus itu masuk tinggal di dalam pribadi kita. Waktu kita menjadi percaya oleh Roh Kudus itu kita dimateraikan, saudara. Roh itu mengambil bagian di dalam hidup saudara dan Dia memerdekakan kita. Dia bebaskan kita dari selera lama. Dia kasih kita selera baru, ya saudara. Dia bebaskan kita dari selera yang penuh dengan kecemaran, selera yang penuh dengan hawa nafsu dosa. Dia lepaskan. Dia berikan kepada saudara selera yang baru. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pasti ya mereka akan menjaga selera kekudusan itu, selera hidup benar, selera yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, menyerahkan anggota tubuhnya kepada kebenaran, bukan kepada kecemaran. Ya, itu adalah sesuatu yang perlu kita semua miliki di dalam ini hidup. Jadi tiap hari perbaiki itu selera, tiap hari terus perbaiki itu selera. Maksud saya adalah pertajam selera kita yang baru ini, saudara. Ya. Jangan lagi terima selera lama itu, buang sudah, saudara terkasih. Jangan coba-coba selera lama, meskipun tawaran masih terus datang, tidak pernah berhenti. Yang kedua, Bapak Mama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau lihat teks dalam ayat 20 sekarang kita Roma. Ya, tadi kita baca ayat 19. Saya mau seberang lagi di ayat yang ke-20, Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 20. Mari kita baca ini teks ya. Roma 6 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kita hamba dosa, ini ayat bilang kita bebas dari kebenaran. Ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada orang yang diperbudak dosa dan diperbudak kebenaran sama-sama. Tidak bisa. Atau tidak ada orang jadi hamba dosa tetapi dia juga hamba kebenaran. Tidak bisa. Waktu seseorang dia menjadi hamba dosa, maka otomatis dia bebas dari kebenaran. Kebenaran tidak bisa ada di dalam dirinya. Karena itu Paulus memberikan bahasa kontrasnya di ayat 17. Mari kita lihat Roma pasal 6. Kitab Roma pasal 6 ayat 17 ya. Kalau hamba dosa itu bebas dari kebenaran, ayat 17 bilang begini sekarang. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara lihat ya, Paulus ini pakai bahasa yang selalu kontras. Tadi di ayat 18, 19 itu kontras. Dulu kita serahkan hidup kita kepada kecemaran, sekarang kita serahkan kepada kebenaran. Sekarang lagi di Roma 6 ayat 20, dia bilang dulu kita hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Kita menjadi hamba dosa. Tetapi sekarang kita ini, saudara, yang sudah dimerdekakan, ya, kita sekarang dengan segenap hati dikatakan mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kita. Perhatikan kata segenap hati, saudara yang terkasih, dan mentaati pengajaran.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang waspada itu tidak bisa mengandalkan kekuatan dirinya. Saya ulang ya, saudara, orang yang saudara waspada terhadap serangan, tawaran dari iblis, itu tidak bisa mengandalkan kekuatan dirinya. Dan memang kita tidak mungkin bisa, saudara, ya. Tidak bisa kita menjaga selera kita tiap hari. Tadi saya katakan, tetap mau kekudusan, sementara tawaran terus datang tiap saat, tiap detik, tiap saat, saudara. Kita tidak mungkin bisa bertahan dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa bertahan kalau ada pengajaran. Kalau ada, saudaraku, firman Allah yang kita terima dengan segenap hati kita. Yang kita terima dengan, saudara, kerelaan hati kita. Kalau ada pengajaran itu, pengajaran itulah yang menjadi cover, menjadi benteng untuk saudara dan saya tidak lagi masuk ke dalam perangkap setan, tidak lagi masuk ke dalam perangkap iblis yang dipasang di mana-mana, di semua lini, di semua tempat ada. Tetapi kalau ada firman pengajaran Allah itu menjadi tameng buat kita untuk tetap bertahan di dalam kebenaran. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya ingatlah baik-baik. Kalau saudara mau supaya waspada dalam kemerdekaan, jangan cuma jaga selera. Tapi yang kedua, mari kita semua mulai pakai tameng, yaitu firman Tuhan. Pengajaran ini menjadi penting, saudara. Kalau tidak ada firman Allah di dalam hidup kita, kita akan kembali, saudara, kepada hidup yang lama. Kita akan menjadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk bikin dosa, saudara. Karena itu pengajaran menjadi penting. Firman Tuhan menjadi penting buat saudara dan saya. Lihat, saya tunjukkan beberapa ayat ini. Mazmur 119, mulai ayat yang ke-9. Mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dari kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 9, 10 dan 11. Mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10, saudara. 1, 2, 3. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat yang ke-11 terakhir. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi firman Tuhan itu menjadi penting buat kita sekalian. Kalau kita mewaspadai kemerdekaan kita ini, maka sekali lagi mari kita semua menjadi orang-orang percaya yang tiap hari buka hati, segenap hati, mau taat kepada firman Allah, kepada pengajaran Tuhan. Ya saudara, tanpa firman Allah tidak ada orang bisa bertahan. Tanpa kebenaran ini tidak ada orang hebat ini dunia. Saudara, yang bisa buat kita ini tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, yang bikin kita ini tetap berkenan kepada Tuhan, ya firman Allah. Karena itu pengajaran mesti diterima, pengajaran mesti saudaraku dinikmati dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Sebab tanpa firman tidak bisa, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Ayat yang suka kita baca, Kisah 17 ayat 11. Mari kita lihat. Kisah 17 ayat yang ke-11. Ya, mari sama-sama Bapak Mama, Bapak Saudara. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kenapa mereka lebih baik hati mereka dengan jemaat, sama-sama jemaat Yahudi, tapi beda Tesalonika dengan Berea. Karena yang Tesalonika, saudara,
itu adalah kebalikannya. Mereka tidak menerima firman dengan kerelaan hati. Mereka tidak menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Tapi jemaat Berea, jemaat yang terima firman dengan segenap, dengan kerelaan hati, yang menyelidiki kitab suci, pengajaran taat kepada firman, itu yang bikin hidup mereka berbeda. Yang bikin hidup mereka ada tetap di dalam kebenaran. Merdeka sungguh-sungguh. Itu karena mereka sungguh-sungguh ada dalam kebenaran. Yesus juga pernah bilang begini. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Perhatikan. Yohanes 8 ayat 32. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Makanya di ayat 31 dia bilang begini, tetap dalam firman. Ayat 31, Yohanes 8. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firmanku, ya, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu pasti tahu kebenaran. Kalau kamu tahu kebenaran, kemerdekaan itu pasti akan kamu miliki. Kamu tidak akan salah, kamu tidak akan kembali terjebak, kamu tidak akan kembali kepada hidup lama. Karena ada firman yang memerdekakan kamu. Ada kebenaran, ada Injil Kristus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Karena itu yang kedua, jangan lupa Bapak Mama, Bapak Saudara. Mari kita semua yang hadir ini, ayo mulai cinta kepada firman. Saya beberapa hari yang lalu ada orang kasih tahu saya begini, Bapak, ada yang komen, kalau khotbah tuh jangan panjang-panjang. Soalnya kotong su tahu semua. Ya saudara, kotong su tahu semua ya. Saudara, saya waktu dengar itu kata itu, ya, itu yang namanya tong kosong bunyi nyaringnya. Saudara, saya mau bilang begini saudara. Ya, saya tiap hari baca Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih dari 5 pasal tiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiap hari lebih dari 5 pasal. Tiap hari lebih dari 5 pasal. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi menyelidiki. Saudara, beda lo hanya membaca. Saya membaca dan menyelidiki kitab suci ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajar teologia dari saudara, saya sekolah Alkitab pertama. Sekolah Alkitab naik S1, belajar teologia. Sekarang S2. Sudah. Tapi sampai ini detik ini, belajar 66 kitab ini saja, rasa kayak masih kurang terus. Rasa kayak masih ada saja hal baru yang tadinya saya tidak tahu, sekarang saya tahu. Hal baru yang dulunya saya tidak sama sekali mengerti, sekarang saya mengerti. Saya heran. Yang tidak sekolah teologi sama sekali ini, yang hanya dengar firman pas hari Minggu, ya. Lalu bilang, jangan terlalu banyak khotbah, terlalu lama-lama, kami sudah mengerti semua. Ya, sudah terkasih dalam Tuhan. Nah kalau begini, ini kapan hidup kita bisa saudara ada di dalam kemerdekaan? Saudara, atau mungkin engkau pikir hari ini engkau merdeka, tapi engkau tidak tahu serangan di depanmu itu akan lebih bahaya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau firman Tuhan yang engkau pakai untuk hari ini tidak engkau siapkan untuk cadanganmu di hari yang akan datang, bahaya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya makan itu bukan hanya untuk hari ini tentunya, saudara. Tapi kita makan itu kan untuk kelangsungan hidup kita beberapa hari ke depan. Makan 1 hari 3 kali, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting buat kita. Jadi kalau kita berpikir hanya sesaat, saya kan sekarang tidak ada masalah. Saya sekarang kan tidak ada yang ganggu-ganggu saya, tawaran tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Ya. Mungkin sekarang belum, tetapi iblis bukan berarti sudah mati. Iblis bukan berarti sudah tidak ada lagi. Sehingga hidupmu bebas-bebas merdeka aja. Suatu saat, ada saat di mana iblis tahu titik kelemahanmu, saudara. Ya, saya rasa contoh di dalam Alkitab ini terlalu banyak kan, ada Daud, ada Simpson yang pernah jatuh, ya, ada banyak tokoh Alkitab yang kita bisa lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi coba jangan belajar untuk lihat kondisimu hari ini, tetapi belajar kebenaran, belajar firman itu
saudara mempunyai makna ke depan yang mempersiapkan hari esok, hari depan kita untuk menghadapi situasi yang mungkin lebih sukar, lebih sulit dari apa yang hari ini kita sedang hadapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, godaan yang mungkin hari ini kita tidak hadapi, tapi lewat kebenaran yang saudara terima hari ini, itu menjadi senjata pegangan untuk engkau bisa menghadapi godaan di hari esok, hari lusa, bulan depan, tahun depan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya jangan pernah abaikan kebenaran. Ya. Jangan pernah merasa puas dengan kebenaran hari ini, saudara. Lalu Anda berkata sudah selesai, tidak perlu lagi. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu ini orang ngomong sama saya tadi, lalu saya tanya dia, saya bilang begini, apa yang lu sampaikan buat itu orang yang bilang khotbah jangan terlalu panjang-panjang, tekotong semua ngerti semua. Ya saudara. Lalu ini anak Tuhan bilang begini, Bapak Bet cuman omong bilang begini, ingat toh ada masa di mana nanti kotong cari firman sone ada lai. Ya, oh saya bilang itu coba ya, lu kasih ingat dia. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iya. Karena Alkitab sudah memberikan nubuatan dalam kitab Amos kan. Ya saudara. Orang akan mencari dari timur, dari barat, dari utara, selatan. Tapi mereka tidak akan menemukan lagi kebenaran. Saudara, apakah Alkitab hilang? Alkitab nanti masih ada. Tetapi saudara dimungkinkan orang tidak akan lagi bisa memahami makna-makna kebenaran di dalamnya. Ada masa itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah karena itulah. Hari ini kalau Tuhan masih buka itu kebenaran rahasia firman buat kita, mari kita terima dengan kerelaan hati. Karena dengan demikian kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi tantangan hari esok, godaan hari esok, tawaran hari esok yang bisa datang di dalam hidup kita. Tapi firman menjadi senjata, menjadi pedang, menjadi tameng buat kita sekalian untuk menghadapi hari-hari itu. Ada amin? Jadi jangan lupa, itu cara kita waspada di dalam kemerdekaan. Jadi ingat, seleramu dijaga yang pertama. Ya. Yang kedua, ingat baik-baik saudara terkasih dalam Tuhan. Firman harus menjadi bagian di dalam hidup saudara. Yang ketiga, Bapak Mama, Bapak Saudara, mari kita perhatikan ayat di dalam Yohanes pasal 8. Ya. Ayat 34 dan 35, dua ayat ini. Saya mau kita baca. Yohanes 8, 34, 35. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35. 1 dan 3. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, ini kalimat yang menarik ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang menjadi hamba dosa, Yesus memberikan seperti sebuah perumpamaan di sini. Seorang pembantu lah, bahasa yang lebih sederhana. Pembantu itu tidak bisa tetap tinggal di dalam rumah. Ya, suatu saat dia rasa bahwa gaji terlalu kecil, dia pasti bangun jalan. Ya, karena saudara dia bukanlah pemilik rumah itu, dia bukan bagian dari rumah itu. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau dia kawin, mungkin dia akan pergi juga. Ya, saudara. Atau dia dapat majikan baru, dia akan pergi. Karena memang hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Tetapi ayat itu bilang anak tetap tinggal di dalam rumah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dimerdekakan itu adalah orang-orang yang sekali lagi bukan hanya menjadi hamba kebenaran, tetapi mereka adalah anak-anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang saudaraku menjadi ahli waris. Itu orang-orang yang dimerdekakan. Dan ahli waris, anak itu tetap tinggal di dalam rumah. Maksudnya apa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara soal rumah, itu bicara soal relasi. Bicara soal rumah itu bicara soal keintiman. Bicara soal rumah itu bicara soal persekutuan. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya. Nah kalau ayat ini bicara kita yang dimerdekakan sebagai anak yang tinggal di dalam rumah, itu
berarti relasi kita, persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Bapa, saudaraku. Itu adalah sesuatu yang penting. Karena kita bukan lagi jadi hamba yang hanya sebentar saja ada di situ, lalu pergi. Saudara yang terkasih, kalau orang mau waspada terhadap kemerdekaan ini, dia harus tahu status anak ini. Kalau dia tidak tahu status anak ini, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, susah. Tadi saya masih dengar cuplikan khotbah dari Pendeta Esra lewat sebuah konten di TikTok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pendeta Esra bilang begini, kalau kita mau mengampuni orang, saudara, tidak cukup hanya dengan sekedar kita berusaha untuk melupakan kesalahannya, ya. Tidak mau ingat lagi apa yang dia lakukan di kita sone baik, kita sone mau ingat. Itu Pak Esra bilang, saudara, itu betul. Tapi itu saja tidak cukup, ya saudara. Ya. Yang kamu harus lakukan adalah mengingat Kristus, mengingat Yesus, mengingat pengorbanannya, mengingat saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapa yang mengasihi engkau, mengingat pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam pribadimu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau cuma sekedar melupakan orang pun kesalahan, saudara, itu baik, tetapi itu tidak bertahan. Tapi kalau kamu mengingat akan cinta Tuhan, mengingat akan betapa besarnya pengorbanan Tuhan, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu akan membuat engkau rela melepaskan pengampunan dengan sungguh-sungguh, ya saudara. Itu akan membuat engkau lebih gampang untuk melepaskan pengampunan dengan lebih rela. Waktu saya dengar itu, betul juga ya saudara. Dan ini saya mau relasikan dengan bagian ini. Ya. Terkadang kita ini tidak mengingat status kita ini. Hubungan kita dengan Tuhan itu begitu spesial. Kemerdekaan yang dibuat oleh Kristus di atas Golgota yang memerdekakan kita. Saudara terkasih Tuhan, itu membangun sebuah relasi, hubungan keintiman. Kalau hubungan kita dekat, saudara terkasih dalam Tuhan, godaan apa yang bisa memisahkan kita dari Kristus yang telah memerdekakan kita? Setan mana yang bisa, saudaraku, merebut kita kalau kita mengingat akan cinta Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak? Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kan relasi ini tidak diingat, status ini tidak diingat. Itu yang membuat kadang-kadang saya ulang tadi, ya. Tadi kalau Pak Esra bilang soal mengampuni, kita bisa simpan dendam lama-lama karena kita tidak ingat hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Yang kita lihat masalah dia bikin sakit hati kita, itu yang kita lihat, ya saudara. Yang kita lihat, saudara terkasih dalam, orangnya itu. Yang kita lihat bagaimana caranya dia menyakiti kita. Kita tidak lihat Kristus, Sang Bapa. Kita tidak lihat belas kasihan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita tidak lihat. Itu membuat kita gampang selingkuh secara rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya mau pesan ini firman juga buat kita semua loh. Marilah kita. Ya. Setan tidak bisa membuat saudara dan saya kembali kepada hidup yang lama kalau kita punya cinta terhadap Tuhan itu begitu besar. Saudara, ya, karena kita tahu kita ini anak yang ada di dalam rumah. Siapa mau tarik keluar beta dari dalam rumah? Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya saudara lihat kisah tentang Lukas 15, anak yang hilang kan. Waktu dia di kandang babi, begitu dia ingat dia pembapa, dia ingat dia rumah, dia bisa tahan. Dia pulang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih, hari ini sekali lagi mari kita semua belajar dari ini kebenaran. Waspada dalam kekristenan itu hanya bisa terjadi. Saya ulang, kalau Anda dan saya tahu selera kita sekarang sudah berbeda. Saya ulangi lagi itu. Nah saudara, yang kedua, kalau Anda dan saya tiap hari jadikan firman itu sebagai pedang cover dalam hidup kita yang memfilter segala sesuatu, menyaring segala sesuatu. Saudara, yang ketiga, kalau saudara menyadari bahwa saya ini anak yang punya status, mempunyai hubungan yang tak bisa terpisahkan dengan Bapa, maka tidak ada satu godaan, satu tawaran apapun yang bisa menarik saudara kembali kepada hidup yang lama.
Tidak ada saudara yang terkasih di dalam Tuhan godaan seindah, seenak, sebagus apapun yang bisa memikat hati kita. Karena Kristus telah memikat hati saudara dan saya. Ada amin? Kiranya 3 bagian ini menolong kita sekalian ya saudara. Untuk tetap waspada di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah buat. Ya. Kemerdekaan Kristus ini begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tetap jaga relasi ini, hubungan ini. Ya. Makanya untuk apa kita berdoa, saudara? Untuk menyatakan relasi kita dengan Tuhan. Ya. Kalau sudah tiap hari dekat dengan Tuhan, ini rasanya sukar. Setan mau dekat, sudah bisa. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Pasti saudara akan lebih peka, lebih rasa, lebih cepat terkonek. Ya. Karena hubungan kita begitu intim dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan saya merdeka. 1, 2, 3. Sekali lagi lebih kencang. 1, 2, 3. Saya merdeka. Bilang samping kiri kanan tetapi waspada. Amin. Ya, ingat baik-baik. Bagaimana kita waspada? Sebut sama-sama. Selera tetap dijaga. 1, 2, 3. Selera tetap dijaga. Bilang samping kiri kanan jangan kembali ke selera lama loh. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita bilang, firman Tuhan perisai bagi saya. Firman Tuhan perisai bagi saya. Amin. Ya, saudara. Yang ketiga, sama-sama kita katakan, hubungan relasi menjadi penting. 1, 2, 3. Hubungan relasi menjadi penting. Bilang samping kiri kanan, apa-apa ingat Tuhan. Apa-apa ingat Tuhan. Nah, jangan ingat yang lain-lain, ingat Tuhan. Kalau saudara ingat Tuhan, saudara tidak mudah untuk dipengaruhi oleh setan. Ya, tahu, saudara? Karena setan itu gampang saja mempengaruhi orang. Kalau kita tidak ingat Tuhan, lebih bahaya kita. Sebentar dia datang tawar duit, dia tawar kekayaan, dia tawar harta, dia tawar ini, itu. Terlalu banyak yang dia tawar. Tapi kalau kita ingat Tuhan, makanya Rasul Paulus bilang ini, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Ada amin? Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Satu pujian kita menyanyikan untuk syukuri firman Allah.